وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله إياكم وبارك فيكم. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita. Maka kita berharap dan memohon kepadanya akan menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa ala berfirman wajabat mahabbat lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabathilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Biasanya kita membaca kitab Fawaid min qissati Yusuf, untayan-untayan faedah dari kisahnya Nabi Yusuf. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, dan juga karena ada salah satu dari Ustadz di Madinah mengirimkan kepada ana sebuah PDF yang berjudul PDF yang ditulis oleh seorang profesor di Fakultas Aqidah di Universitas Jami'ah Islamiyah di Madinah, yaitu Syekh Abdul Karim Isa Ar-Ruhaili, salah satu ulama kita yang sering datang ke Indonesia. Beliau menulis sebuah tulisan
terkait wafatnya Syekhuna wa waliduna Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Walid Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Beliau berikan judul Basyairul Khairi li Syekh Yazid bin Abdullah Jawas. Artinya wafatnya orang tua kita pada hari kemarin dan disolatkan hari ini tidak hanya menggetarkan jiwa-jiwa asatidzah, para penuntut ilmu dan ikhwah di Indonesia, tapi rupanya juga menggetarkan hati sebagian ulama kita yang ada di kota Madinah dan selainnya. Dan lembaran berikut ini sengaja Anda bacakan karena ini ditulis oleh seorang syekh, oleh seorang profesor jurusan akidah di Jamiah Islamiyah. Mungkin kalau pujian-pujian berikut ini datangnya dari kita, walaupun itu pantas, mungkin akan ada yang menganggap kita ghulu atau menuding kita terlalu lebay. Tetapi lembaran-lembaran tulisan yang berikut ini ditulis oleh seorang profesor di Fakultas Akidah dan masih aktif sebagai dekan Fakultas Akidah di Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah. Dan beliau berikan judul Basyairul Khairi li Syekh Yazid bin Abdullah Jawas rahimahullah. Lembaran-lembaran kebaikan milik Syekh Yazid bin Abdullah Jawas rahimahullah. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kurang lebih ada 11 kebaikan yang beliau sebut di dalam tulisan ini. Sebelum ana membacanya, ana ingin mengingatkan diri ana pribadi sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmunya dan segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini dan di mana saja yang dapat mengikuti dan mendengarkan kajian ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, hilangnya para ulama adalah musibah besar dan tanda dekatnya hari kiamat, dan adalah sebuah kesedihan yang melanda umat Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yantazi'ul ilma 'anil nasi intiza'an, walakin yantazi'uhu biqabdhil ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fadhallu wa aftau fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan menghilangkan ilmu agama itu dari manusia begitu saja. Tetapi Allah Jalla wa'ala akan menghilangkannya dengan Allah wafatkan para ulama. Tatkala para ulama tidak lagi disisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini kecuali segelintir kecil, maka manusia mulai menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh yang mereka tokohkan dalam agama mereka. Karena mereka telah ditokohkan, manusia datang meminta fatwa kepada mereka, maka mereka berfatwa dengan kejahilan mereka, adhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Kitabul Fitan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan itu merata dan ilmu agama itu diangkat oleh Allah Jalla wa Ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang ulama salaf yang bernama Ka'ab rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya Akhlaqul Ulama. Beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla an yadhhab. Hendaknya kalian selalu semangat mempelajari dan menghadiri majelis-majelis ilmu agama sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Lihat bahasa beliau, sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Karena sejatinya tidak ada yang meninggalkan ilmu, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah ilmu meninggalkan dia. Karena kita tidak terlalu mahal untuk meninggalkan ilmu agamanya. Hanya saja syaitan merubah mindset sebagian orang yang Allah jauhkan dari ilmu, sehingga dia mengira dialah yang meninggalkan ilmu, dialah yang meninggalkan majelis ilmu agama.
Padahal sebenarnya Allah yang menjauhkan dia dari ilmu agama. Ilmu agama yang meninggalkan dia. Karena dia bukan orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Karena seandainya kita dicintai oleh Allah, pastilah Allah letakkan kita di jalan ilmu agama. Maka ketika kita jauh dari ilmu agama, sebenarnya bukan kita yang menjauhinya, tetapi ilmu agamalah yang menjauhi kita karena ilmu agama terlalu mahal dan terlalu mulia untuk didekati oleh orang-orang seperti orang-orang yang kotor jiwanya seperti kita. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agama. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari? Kata beliau, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka dialah orang yang paling merugi. Jadi jangan GR untuk ilmu agama ini. Sejatinya bukan kita yang menjauhi ilmu agama, tetapi ilmu agamalah yang menjauhi kita. Karena dosa-dosa yang kita miliki, karena kotoran-kotoran jiwa yang belum kita bersihkan. Karena seandainya kita orang yang mulia dan Allah cintai serta Allah inginkan kebaikan baginya, pastilah Allah akan meletakkan kita di jalan ilmu agama. Maka tatkala kita jauh dari jalan-jalan ilmu agama, berarti Allah sedang murka kepada kita. Allah sedang tidak sayang kepada kita. Allah sedang murka kepada kita karena maksiat-maksiat yang kita lakukan dan kita belum bertobat darinya. Atau karena penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita dan kita justru membiarkannya. Karena seandainya kita adalah orang yang baik dan orang yang diinginkan kebaikan baginya oleh Allah, pastilah kita akan berada di jalan ilmu agama. Ini hadis Nabi. Jadi jangan terlalu GR untuk ilmu agama ini. Nah, bukan kita yang meninggalkan ilmu agama, tetapi ilmu agamalah yang pergi meninggalkan. Meskipun Anda merasa Andalah yang membuka tempat tersebut, Andalah donatur utama kajian itu, Andalah donatur utama kajian tersebut. Ketika Anda pergi meninggalkan ilmu agama, sejatinya bukan Anda yang pergi meninggalkannya, tetapi justru ilmu agama yang pergi meninggalkan Anda karena mungkin adanya riya di dalam hati atau kotoran-kotoran lainnya. Nah, ilmu agama ini terlalu mahal dan terlalu mulia untuk digantungkan pada tangan individu-individu manusia. Karena ilmu agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, lihat bahasanya. Hendaknya kalian selalu mempelajari ilmu agama sebelum ilmu agama itu pergi meninggalkan. Beliau tidak mengatakan sebelum kalian pergi meninggalkan, tetapi beliau berbahasa sebelum ilmu agama itu pergi meninggalkan. Kemudian beliau mengatakan, fa inna dhahabal ilm mautu ahli. Karena perginya ilmu itu adalah dengan matinya para ulama, para dai, para tulabul ilm. Mautul alim najmun tumis. Kematian alim, para ulama itu bagai bintang yang padam. Mautul alim kasrun la yujbar. Kematian alim itu adalah kesedihan yang tidak terobati. Wa thulmatun la tusad. Dan kehilangan yang tidak tergantikan. Sebagian ulama lain mengatakan mautul alim husnun lil alam. Meninggalnya seorang alim ada kesedihan untuk alam semesta ini. Maka dipertanyakan keimanan seseorang apabila dia justru bahagia dan tidak sedih sama sekali tatkala mendengar berita wafatnya seorang alim yang telah memberikan umurnya siang dan malam untuk menjelaskan agama Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Nah, apalagi sampai-sampai ada orang yang bersyukur. Bersyukur dengan matinya seorang alim yang mengajak manusia siang dan malamnya kepada tauhid dan sunnah dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Disebutkan dari wasiat Ali bin Abi Thalib kepada murid yang bernama Kumail bin Ziyad radhiyallahu anhu sebelum wafatnya. Beliau berpesan, ya Kumail,
inna mahabbatal alim dinun yudan bih. Wahai Kumail, mencintai seorang alim adalah prinsip agama yang harus kamu pegang, yang harus kamu miliki. Nah, jadi bukan sekedar kita suka atau tidak dengan metodenya. Kalau dia alim, kata beliau, merupakan bagian dari agama ini adalah mencintainya. Cinta kepadanya adalah bagian dari prinsip agama ini yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam wasiatnya yang sangat masyhur kepada Kumail bin Ziyad radhiyallahu anhu. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Asy-Syaikh mengatakan, aqulu wa 'azzama Allahu ajrana wa ajrakum fi hadhihi al-masa'ib, fi hadha al-musab atau fi hadhihi al-musibah. Semoga Allah Jalla wa Ala membesarkan pahala kita dan pahala kalian, pahala kami dan pahala kalian atas musibah yang menimpa kita ini. Atau fi hadzal musab al-jalil, terkait musibah yang menimpa orang yang mulia ini. Faqad tuwfiya Syekh Yazid rahimahullah. Sungguh Syekh Yazid rahimahullah telah diwafatkan oleh Allah, kata Profesor Abdul Karim bin Isa Ar-Ruhaili, dekat Fakultas Aqidah. Nah, Allahumma askinhu fasih jannati. Ya Allah, tempatkanlah beliau di dalam syurgamu yang paling luas. Wa asqihi ya Rabbi min haudhi nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Minumkanlah beliau dari telaga nabimu wahai Rabb sallallahu alaihi wasallam, wa thaqqil mawazinah. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal soleh beliau. Warfa' darajatahu yaumaddin. Ya Allah, angkatlah derajat Syekh Yazid pada hari kiamat kelak. Ini doa pembuka tulisan beliau ini kepada Al-Ustadz Al-Walid Yazid rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, meskipun ini musibah yang menyedihkan kita semua, sa'ukhbirukum bi asya. Akan tetapi aku akan mengabarkan kepada kalian beberapa hal insyaallah yang insyaallah tufrihu ahlahu wa dzurriyyatahu wa muhibbih. Hal-hal berikut ini insyaallah akan menghibur keluarga dan anak keturunan serta pencinta yang beliau tinggalkan. Beliau berbicara ini bukan sebagai santri Syekh Ustadz Yazid, ya, tetapi beliau sebagai seorang profesor di jurusan akidah dan seorang ulama yang terkenal di Madinah. Tetapi berbahasa demikian. Nah, kata beliau yang pertama, dari hal-hal yang insya Allah ini akan menghibur keluarga, anak keturunan dan orang-orang yang mencintai beliau. Kata beliau, mata Syekh Yazid rahimahullah ala tauhid was sunnah wa kafa biha manzilatan 'azimatan 'inda. Sungguh Syekh Yazid rahimahullah telah wafat di atas tauhid dan sunnah. Dan sudah cukup ini sebagai kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Karena seorang hamba itu diwafatkan di atas tauhid dan di atas sunnah. Dan lihat kekokohan tauhidnya Ustaz Yazid. Di antara pesan-pesan terakhir yang beliau pesankan kepada anggota keluarganya adalah jangan sampai ada yang memfoto kuburan beliau. Dan beliau jadikan itu sebagai wasiat. Jangan memfotonya dan jangan menyebarluaskan. Ini kekuatan tauhid. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi jika kuburan beliau diketahui alamatnya, mungkin 20, 30, 50 atau 100 tahun berikutnya akan diziarahi sebagai tempat melahap berkah. Betapa banyak kuburan-kuburan ulama dahulu yang mereka adalah orang-orang yang sangat keras terhadap syirik dan bid'ah. Tetapi hari ini kuburan mereka justru jadikan tempat ngalap berkah. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini ulama sunnah jemaah, penegak tauhid dan sunnah. Tapi kini justru sebagian orang ngalap berkah kepada kuburannya, melakukan berbagai ritual syirik dan bid'ah. Dan Nabi SAW menjelang wafatnya berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah,
Almond, chocolate mint, mari biskuit, coklat cashew tiramisu, coklat blueberry hazelnut, salted caramel peanut butter strawberry bebas atau sama matcha. Yang minum sebanyak itu, susu Cimory rasanya banyak banget. Kunci untuk memenangkan pertandingan adalah ketepatan waktu. Makanya di luar lapangan pun saya pilih yang tepat waktu. Seperti Shopee. Urusan belanja online jadi Shopee. Karena ada garansi tepat waktu. Gratis voucher kau telah. Maka nggak boleh untuk disebarluaskan. Kita tadi nongkrong, kumpul sama teman kita, misalkan terjadi di situ percakapan, terjadi di situ dialog, terjadi di situ misalkan diskusi, kemudian ucapan yang terjadi di majelis itu kita sebarkan ke orang lain. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh, kecuali dengan izin. Kata Nabi SAW, al-majalis bil amanah. Setiap majelis perkataannya itu adalah amanah. Jadi kalau ada orang diberikan amanah untuk menjaga ucapan yang sifatnya rahasia, kemudian dia pergi ke manusia menyebarkannya, di tengah-tengah manusia, dia bikin status, dia bikin apa gitu ya, maka ini namanya dia telah khianah, dia telah khianah. Dan wal'iyadzubillah, sebagian orang itu diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, doyannya adalah doyan popularitas, doyannya adalah doyan popularitas dan ingin dinilai sama manusia bahwasanya dia adalah orang dekat dengan ustadz misalkan. Kalau misalkan Allah berikan rezeki kepada kita bisa kenal dengan ustadz-ustadz besar, kita bisa kenal dengan ulama-ulama kita, atau misalkan Allah kasih amanah kita untuk bergaul dengan para pemimpin untuk menasehati mereka, maka ucapan yang diucapkan oleh ustadz tersebut, ucapan yang diucapkan oleh pemimpin tersebut, itu yang nggak boleh untuk kita sebarkan. Oh iya, tadi ustadz itu bilang begini loh, padahal ustadznya nggak ngizinin kita untuk menyebarkan hal tersebut. Atau misalkan kita diam-diam videoin ustadznya, kemudian kita sebarkan, alhamdulillah sore ini bisa majelis dengan ustadz ini gitu ya, alhamdulillah bisa menemani ustadz ini safar. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, karena itu termasuk ke dalam sir, bentuk rahasia, dan rahasia adalah amanah. Amanah harus dijaga, nggak boleh dikhianati. Nah, dan diantara bentuk menyelewengkan amanah, khianat dalam amanah adalah menyelewengkan atau khianat dalam amanah dalam kekuasaan, dalam kekuasaan. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kesempatan untuk menjadi wali untuk anak yatim gitu ya. Jadi wali untuk anak yatim, mengurusin anak yatim, maka dia nggak boleh untuk semena-mena untuk menghabiskan harta anak yatim tersebut, atau tidak boleh dia menelantarkan anak yatim tersebut tanpa tarbiyah, tanpa pendidikan, karena ini semua adalah bentuk khianat dalam kekuasaan. Begitupun misalkan suami ketika dia tidak mentarbiyah istrinya, ketika dia tidak mendidik anak-anaknya, padahal mendidik anak, mendidik istri adalah amanah, dia tidak lakukan itu, maka dia telah berkhianat. Dia telah berkhianat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bilang bahwasanya keluarga kita adalah amanah kita. Allah bilang di surat At-Tahrim ayat 6, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga kita adalah amanah kita. Kalau kita nggak tarbiyah mereka, kalau kita nggak ngajarkan mereka ngaji, kalau kita nggak ngajarkan mereka wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, kalau kita nggak ngajarkan mereka sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan sebelumnya kalau kita nggak mengajarkan kepada mereka tauhid yang benar, akidah yang benar, maka suami tersebut dia sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang tidak menjalankan amanahnya untuk mendidik keluarganya, dan orang yang seperti ini yang ada nanti di hari kiamat adalah penyesalan, Di hari kiamat penyesalan.
suami atau seseorang yang menelantarkan keluarganya bukan cuma menelantarkan harta, ya. Menelantarkan itu dengan tidak mengajarkannya tauhid, dengan tidak mengajarkannya akidah, dengan tidak mengajarkannya wudu, salat, puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu namanya menelantarkan. Suami seseorang yang menelantarkan keluarganya dari hal-hal tersebut, di hari kiamat dia akan menyesal dan dia berharap nggak pernah kenal dengan keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa ayat 34 sampai 37, kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat itu seseorang akan lari dari saudaranya, seakan-akan nggak kenal. Ini kalau dia tidak mengurus, ya, tidak mentarbiah saudaranya. Kalau dia mentarbiah saudaranya, nanti akan bertemu lagi di surga. Sebagaimana Allah sebutkan, ya, di juz 26 surat Thaha. Wa ummihi wa abi, dan seseorang akan lari juga dari ibunya dan bapaknya karena dia menelantarkan ibunya bapaknya, nggak ngurusin di dunia, nggak dikasih tahu ilmu syar'i. Wa sahibatihi wa bani, dia juga akan meninggalkan, kabur dari istrinya dan anak-anaknya. Ya, ini semua karena dia menelantarkan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ya. Dan di antara pengkhianatan dalam amanah juga adalah misalkan apa yang dilakukan oleh sebagian imam, misalkan imam-imam yang ada di masjid, imam-imam sholat Jumat, sholat jamaat, terkadang dia nggak hadir, ya, untuk sholat Jum'ah, atau terkadang dia telat, terkadang dia bahkan terlalu cepat dalam mendirikan sholat, atau terkadang dia memanjangkan bacaan sholat dengan bacaan yang tidak dimasyru'kan, atau dia tidak sholat secara tumakninah, gitu ya. Ini semuanya adalah bentuk khianah dalam amanah. Yang kata Nabi, khianah dalam amanah adalah sifat kemunafikan, ya. Sifat kemunafikan. Sifat yang kedua, sifat kemunafikan adalah wa idza haddatsa kadzab. Wa idza haddatsa kadzab. Apabila bicara dia dusta, ya. Apabila bicara dia dusta. Ini orang model begini, kalau misalkan dia bicara sama manusia isinya semua dusta. Dia bilang terjadi perkara demikian dan demikian, atau tidak terjadi perkara demikian dan demikian. Oh iya, kayaknya itu kemarin ustadznya begini, ya. Atau kayaknya si fulan itu begini, gitu ya. Kayaknya kata salaf za'amu itu zamilatul kadzib. Kata za'amu, kayaknya, itu adalah temannya dusta. Jadi nggak boleh kayaknya. Kalau kita yakin, ngomong, ucapkan. Kalau nggak yakin, baru kayaknya jangan diomongin. Karena dia adalah zamilatul kadzib. Dia temannya kedustaan. Ya. Sebagian manusia, wal'iyadzubillah, dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala, sukanya berdusta, ya, kalau ngomong sama manusia. Bahkan sebagian manusia ada yang modelnya dusta, bercanda, berdusta untuk mencelakakan manusia. Ya, ada orang yang seperti itu, ngebecandain manusia dengan cara berdusta, gitu ya. Kemudian membuat dia celaka. Setelah kecelakaan terjadi pada orang tersebut, dia bilang amzah, saya cuman bercanda, ya. Saya cuman bercanda doang. Subhanallah. Ini aneh, ya. Ini aneh. Seseorang apakah boleh dia berdusta kepada manusia, bercanda terus untuk mencelakakan manusia? Tentunya nggak boleh, ya. Tentunya nggak boleh. Dan juga di antara bentuk berdusta dalam berbicara adalah berdusta dalam rangka untuk membuat orang lain tertawa. Membuat orang lain tertawa. Ini isinya nggak ada yang benar. Bahasa kita sekarang adalah, ada yang tahu? Stand up comedy, ya. Stand up comedy. Kalau isinya dusta, ngebuat kita tertawa untuk membuat kita tertawa, ini celaka.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kecelakaan bagi komika yang berdusta. Komika yang berdusta. Nabi doakan kecelakaan. Kata Nabi, wailun. Yang pertama, kecelakaan yang pertama. Liman haddatsa fakadzaba liyudhika bihil qaum. Celakalah bagi orang yang ngomong dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka. Terus kata Nabi, wailun lahu summa wailun lahu. Celaka dia, celaka dia. 3 kali Nabi doakan kecelakaan bagi orang yang berdusta dalam rangka untuk bercanda, ya, dalam rangka untuk membuat orang lain terhibur, ya. Ini nggak boleh. والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Dan puasanya di hari tersebut. Yang keenam kata Syekh. Mata Syekh Yazid rahimahullahu ta'ala wa qad taraka dzurriyyatan salihah wa usratan mubarak. Subhanallah. Ini yang membuat kita iri. Salah satu dari hal yang ana sendiri berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hal yang seperti ini dan yang lebih baik dari itu. Syekh saja mengakui jemaah. Karena enggak semua ulama sekalipun diberikan nikmat yang seperti ini. Apa kata Syekh? Syekh Yazid wafat rahimahullah dan beliau telah meninggalkan anak keturunan yang saleh. Anak beliau Ustadz Fatih, termasuk di antara alumni terbaik dari Libya. Anak beliau juga pernah mengambil juara internasional menghafal hadis Nabi di Saudi Arabia. Nah, sebagiannya sekarang sebagai penuntut ilmu agama di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau adalah kakak dari guru kita Ustadz Badrus Salam. Nah, siapa yang nggak iri dengan keutamaan seperti ini? Mana anak beliau yang tidak di atas tauhid dan sunnah? Tidak ada. Nah, ini kemuliaan dari Allah. Banyak ulama yang kita lihat yang jauh lebih senior, lebih berilmu daripada Syekh Yazid, nggak semua diberikan keutamaan. Bahkan tidak semua sahabat Nabi diberikan anaknya sebagai alim. Hanya beberapa sahabat Nabi diberikan anak keturunan yang sahabat. Contohnya Umar, anaknya Abdullah, ya, Zubair bin Awam, anaknya Abdullah bin Amr bin As, anaknya Abdullah. Sahabat yang lain banyak yang anaknya bukan sahabat. Bahkan ulama di masa ini, saya tidak ingin menyebutkan nama-nama mereka. Ada di antara mereka meninggal, tidak ada satupun dari anak-anak yang menjadi ulama, yang menjadi pengajar ilmu bahkan. Dan ulama-ulama tersohor yang sudah wafat. Nah, anaknya tidak ada yang meneruskan ilmunya. Ini karamah dari Allah. Ini murni dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan anak keturunan yang saleh. Wa usratan mubarak. Dan anggota keluarga yang semoga Allah memberkahinya. Kemudian Syekh tegaskan kembali. Wala nusaki 'ala Allahi ahad. Kita tidak mensucikan seseorang dengan melangkahi Allah tentunya. Maksud ini yang kita lihat. Dan ini yang kita nilai secara zahir. Masya Allah. Justru tadi ketika kita hendak melakukan salat jenazah beliau, justru putra beliau yang berdiri dengan tegar mengingatkan jangan ghulu terhadap beliau. Jangan foto-foto, jangan video-video. Justru anaknya yang berkata tegas seperti itu. Siapa yang mendidiknya kalau bukan beliau? Dari mana dia mendapatkan ketegasan dan kekokohan seperti itu kalau bukan dari ayahnya rahimahullah ta'ala? Maka Syekh saja, beliau seorang ulama padahal. Syekh Abdul Karim Ruhail, profesor akidah.
Biasanya masyayikh yang jangankan masyayikh ya, saya lihat di Yaman guru-guru akidah itu jarang lebay. Bahkan sulit sekali memuji orang kecuali orang yang benar-benar dia ketahui kemuliaannya. Yang biasa agak lebay itu pengajar usulul fiqh, qawaid fikih, guru bahasa, syekh jurusan bahasa Arab, jurusan sastra. Kalau syekh jurusan hadis, jurusan akidah itu ma'ruf di kalangan mahasiswa, tegas, keras, jarang memuji orang. Nggak lebay, nggak ada yang lebay. Tapi beliau seorang profesor jurusan akidah berkata demikian. Nah, berkata demikian. Karena memang demikian faktanya. Kemudian beliau mengatakan, baik, adzan dulu ya. Lanjut antara adzan iqamah atau ba'da isya? Kayaknya lebih baik antara, gimana? Anak ngikut aja sih aturan di sini gimana? Antara adzan iqamah aja ya, biar kita lebih lepas ya, lebih nyaman pada isya, kita langsung pulang dan sebagainya ya. Nggak apa-apa ya, tidak menimbulkan fitnah kan? Baik, silahkan dikumandangkan adzan dulu. Dan kita lanjutkan lagi antara adzan dan iqamah insyaallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah beliau menyebutkan beliau telah meninggalkan
anak keturunan yang salihah dan keluarga yang mubarak. Beliau membawa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang insan itu meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, dan banyak sedekah yang beliau lakukan dan tidak diketahui. Beliau pernah menyumbang uang pribadi yang jumlah yang lumayan banyak untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah. Dan menjelang hari-hari ini baru dibongkar. Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu juga bercerita, kata beliau ini rahasia, tapi karena beliau sudah wafat, anak sampaikan. Ketika saya membangun pondok pesantren, beliau menelpon anak, Ustadz Ahmad, saya ada sedikit kemudahan, minta nomor rekeningnya untuk pembangunan pondok antum. Biasanya sebagian dai dengan dai lain justru saling iri dan saling dengki dan saling menguatkan pondoknya masing-masing dan melemahkan yang lainnya. Tidak demikian dengan ustadz yang satu ini. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu agama yang sangat bermanfaat. Betapa banyak tulisan beliau, ribuan kajian beliau di media sosial hari ini, ya. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh selalu mendoakan. Sebagian anak beliau dai, ustaz. Sebagian anak yang lainnya telah mengambil juara 1 internasional dalam menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun yang lalu di kota Madinah, dan sebagiannya masih sebagai mahasiswa di Universitas Madinah. Nah, kemudian yang ketujuh, kata Profesor Abdul Karim Ar-Ruhaili, mata Syekh Yazid rahimahullah wan nasu qad sallu alaihi wa da'u lahu. Syekh Yazid rahimahullah telah wafat dan manusia yang mensalati beliau adalah lautan manusia, dan mereka mendoakan beliau. Sementara di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlah mereka sampai 100 orang, kecuali semua doa mereka untuknya dikabulkan oleh Allah. Kalau dari Abdullah bin Abbas datangnya dengan lafaz yang berbeda. Nabi bersabda, ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disalati oleh 40 orang yang tidak melakukan syirik, bukan pelaku syirik, ahli tauhid, kecuali pasti Allah mengabulkan doa-doa mereka. Berapa ribu ahli tauhid yang mensalatkan beliau tadi siang jemaah, sampai ke jalan-jalan halaman di luar masjid enggak. Bahkan setelah dimakamkan tidak putus-putus orang datang mensalatkan jenazah beliau di kuburannya, dan itu salah satu sunnah Nabi bagi orang yang terluput dari salat jenazah terhadapnya di dalam masjid. Tidak putus-putus orang datang, tidak ada henti-hentinya orang datang melakukan salat jenazah di kuburan. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang ke-8 kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimahullahu taala wan nasu tashhadu lahu bil khair. Syekh Yazid rahimahullah telah meninggal dan manusia mempersaksikan beliau dengan kebaikan. Dan ini dari tanda-tanda kebaikan. Nabi SAW bersabda, ketika ada mayat yang lewat, jenazah lewat, kemudian dipuji oleh para sahabatnya, maka Nabi mengatakan, wajabat, dia akan mendapatkan kebaikan atas pujian kalian. Dan tatkala ada jenazah lewat kemudian dicela oleh orang lain, maka Nabi mengatakan wajabat, dia akan menjadi jelek seperti pujiannya ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa ini maksud dengan wajabat wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, kalian memujinya, maka wajib untuknya syurga. Yang ini kalian mencelanya, maka wajib untuknya neraka. Antum syuhadaullah fil ardh. Kalian kaum muslimin adalah saksi-saksinya Allah di atas permukaan bumi. Bahkan kebaikan beliau tidak hanya dipersaksikan oleh para ahli tauhid di Indonesia, bahkan dipersaksikan oleh profesor-profesor pengajar Masjid Nabawi. Ya. Dan dekan fakultas akidah oleh imam dan khatib Masjid Kuba.
pengajar Masjid Nabawi dan dosen senior di Jamiah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan masih yang lainnya. Nah, yang ke-9 kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimallahu taala wa huwa marid. Syekh Yazid rahimallahu taala meninggal, wafat dalam keadaan beliau sedang sakit, dan sakit adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat. Beliau pun menyebutkan hadisnya. Yang ke-10 untuk menghemat waktu saya singkat. Mata Syekh Yazid rahimahullahu taala wa huwa mubtun. Syekh Yazid rahimahullah meninggal karena rasa sakit yang ada di dalam perutnya. Sakit apa yang menimpa beliau jemaah? Dalam sebutan medis? Hah? Ya, beliau ada GERD yang membuat beliau jatuh sakit seperti itu. Apa sebutannya? Tumor ya di bagian ginjalnya ya. Dan sakit perut itu luar biasa aja. Anda diceritakan oleh salah satu teman yang pernah merasakannya, sampai-sampai beliau disuntik heroin teman anak ini biar nggak merasakan rasa sakit itu. Makanya dan di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang mati karena rasa sakit di dalam perutnya termasuk orang yang syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Termasuk orang yang syahid, mati syahid. Yang ke-11 kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimahullahu taala wa qad taraka atharan mubarakan min al-ma'ahid wal awqaf allati tastamiru lahu ba'da al-maut. Syekh Yazid rahimahullah meninggal dunia dan beliau telah meninggalkan athar, bekas-bekas yang penuh berkah. Begitu banyak ma'had, wakaf-wakaf yang terbangun disebabkan beliau, dan ini akan menjadi pahala jariah yang terus-menerus mengalir kepada beliau setelah wafatnya. Sehingga Syekh mengatakan, fahani'an laka ya Yazid, aduhai bahagianya engkau wahai Yazid. Kata Syekh Profesor Abdul Karim Ar-Ruhaili, faqad tarakta waladan khalidan laka ila yaumil qiyamah. Engkau telah meninggalkan anak keturunan yang akan abadi sampai hari kiamat. Insyaallah. Ya. Kakuliat Syafi'i di Jember. Saya memang sering ke Indonesia. Seperti sekolah STDI Jember. Ini buah dari ilmu beliau. Semua dosen di STDI Jember adalah murid-murid beliau. Nah, beliau yang mendidik mereka sebelum berangkat ke Madinah. Dari beliau mereka mengetahui akidah dan nahjus salaf ini. Bahkan sebagian dosennya adalah justru murid daripada murid-murid beliau. Sampai Syekh saja mengakui, itu STDI Jember buah dari dakwah Syekh Yazid. Nah, ini yang mengakuinya adalah profesor jurusan akidah yang masih aktif di Universitas Madinah. Wa musahamatika al-katsira fi bina'il ma'ahid wal madaris. Saham-saham engkau yang begitu banyak wahai Syekh Yazid dalam pembangunan pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Fakam wakam takhruju minha talabatul ilmu wal ulama. Betapa banyak dari mereka yang sudah menjadi penuntut ilmu agama dan para, dan hampir semuanya, saya nggak mengatakan semuanya, ustadz yang berdakwah di Indonesia saat ini yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah tidak lepas dari buah dakwahnya beliau. Mereka hampir semua mereka murid beliau. Dan tidaklah kita duduk di majelis ilmu hari malam ini kecuali ini buah dari dakwah. Buah dari perjuangan beliau. Setelah beliau melewati di demo, caci makian, dibakar rumah dan sebagainya, lahirlah dari perjuangan beliau itu buah-buah yang indah, salah satunya majelis kita malam ini. Ini buah dari dakwah beliau. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Sampai-sampai ulama Madinah saja mengakui hal ini dan menyebutnya. Kata beliau, hadza wa rabbis sama, ini saya katakan dengan bersumpah dengan nama Allah. Ini yang berkata demikian profesor akidah, bukan profesor fikih, bukan profesor sastra Arab, profesor akidah. Wa rabbis sama, demi Allah yang telah menciptakan langit, huwal kanzul khalid lak, ini adalah pahala jariah yang akan abadi untukmu wahai Syekh Yazid. Beliau pun membawa hadis
apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Itu yang di atas tadi. Kemudian beliau menukilkan ucapan Imam San'ani bahwa masuk dalam keumuman hadis ini adalah man allafa ilman nafi'an, orang yang menulis ilmu agama yang bermanfaat, menyebarkan ilmu agama sehingga ilmu tersebut masih tetap tersebar setelah dirinya meninggal dunia, atau kitab-kitab yang dia wakafkan. Ini pahalanya akan mengalir kepadanya dan selalu terperbaharui untuknya meskipun dia telah meninggal dunia. Beliau juga membawa ucapan Imam Munawi yang artinya sesungguhnya pahala amalan yang telah ia lakukan di dunia ini kemudian berkembang, itu akan mengalir pahalanya untuknya sampai hari kiamat. Berapa ratus dan berapa ribu dai menyeru kepada tauhid dan sunnah di Indonesia ini, dan mereka adalah murid beliau atau murid daripada murid-murid beliau. Maka setiap kali mereka berdakwah, pahala yang mengalir kepada beliau. Berapa ratus, berapa ribu santri di ISTDI Jember, di tempat-tempat yang lainnya yang sudah alma mater dan sebagainya, itu menjadi pahala jariah untuk beliau semuanya. Oke, ustaz-ustaz kita kalaupun dimarahi sama beliau nggak akan marah, karena mengetahui ini orang tua yang sudah berjasa, walaupun terkadang dimarahi. Berbeda kalau yang memarahi orang lain selain beliau. Tidak ada ustadz yang anak ketahui dimarahi oleh beliau dan marah, justru menjadi kenang-kenangan indah buat dirinya. Justru dia bangga pernah dimarahi oleh beliau. Nah, karena mengetahui betapa ikhlasnya beliau di dalam menegur. Nah, sehingga seorang profesor dari Madinah berkata demikian. Kemudian kata beliau, fa'abshiru bil khair, wahai saudara-saudaraku, hendaknya kalian terhibur dengan kebaikan ini. Fa'innahu aqbala ala rabbin rahim karimin ya'fu 'anis sayyi'at, karena Syekh Yazid menghadap kepada Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang memaafkan dosa-dosa, dan dia lebih rahmat daripada kita semuanya terhadap beliau. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, hadza dhannuna al-hasan billahi ta'ala, inilah sangkaan kita yang baik kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa akhiran, dan yang terakhir, wasiyatan li ahlihi wa abna'i, wasiatku untuk keluarga dan anak-anak beliau. Arju minhum an yastamiru ala nahji Syekh Yazid rahimahullah. Aku menasihati mereka untuk meneruskan perjuangannya Syekh Yazid rahimahullah. Wa man istaqaba al-ulama lid-dauratil ilmiyah. Kemudian kata beliau, wa min tubi'il kutubi wa nashriha, membuat daurah-daurah para ulama ilmiah dan menerbitkan kitab-kitab dan menyebarluaskannya, fa in hada minal wafa'i, ini termasuk berbuat baik kepada beliau. Nah, makanya Saudi sering sekali ada daurah Bimbas. Syekh udah meninggal puluhan tahun yang lalu kan. Daurah Markas Al-Albani bagi bentuk pemuliaan kepada ulama. Nah, daurah Abdullah Al-Qarawi padahal udah meninggal beberapa tahun yang. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa minal birri bihi ba'da mauti, ini termasuk berbakti, berbuat baik kepada beliau setelah wafatnya, dan termasuk meneruskan amalan saleh untuk beliau setelah wafatnya. Kemudian beliau mengatakan, fallahumma ya sami'ad du'a qad aqbala ilaika Yazid, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar doa semua kami. Qad aqbala ilaika Yazid, Syekh berdoa, ya Allah yang maha mendengar semua doa telah menghadap kepadamu Yazid rahimahullah. Wa antal karimur rahimu bi'ibadik, Engkau maha pemurah lagi maha penyayang terhadap hamba-hambamu, hai Allah. Allahumma akrimhu, ya Allah muliakan beliau, bi maghfiratik wa ridwani, dengan ampunan dan keridhaanmu. Allahumma ja'alhu fi 'ali janani, ya Allah jadikanlah beliau di tempat yang paling tinggi di dalam syurgamu. Allahumma wa akrimhu wa an yakuna tahta liwa'i rasulik sallallahu alaihi wasallam liwa'il hamd. Ya Allah, muliakanlah beliau dengan Engkau letakkan ia di bawah bendera Rasulmu, bendera kemuliaan. Ini ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Abdul Karim bin Isa Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Sedangkan Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala, saudara kandungnya Syekh ini, beliau mengatakan di Twitter beliau, tufiya akhi, hari ini saudari aku. Biasanya Masya itu kalau nggak terlalu dekat nggak ngomong akhi, paling mengatakan salah satu dari saudara kita. Ini kebiasaan Masya yang kita ketahui ketika kita duduk sama mereka, seakan-akan itu saudara kandungnya. Tufiya akhi, telah wafat saudaraku.
Al-Ustadz Al-Syekh Yazid Jawas min daulati Indonesia, dari negeri Indonesia, wa huwa min awailil mujahidin bil ilm. Beliau merupakan salah satu mujahid yang sangat senior di dalam berjihad dengan ilmunya, di dalam menyebarluaskan manhajus salaf, mendakwahkan kepada tauhid. Ya, keistiqomahan dan keberanian Ustaz Yazid dalam mendakwahkan tauhid diakui oleh profesor kota Madinah. Ini profesor, pengajar Masjid Nabawi. Kalau kita umrah pasti ya mendapatkan kajian beliau Masjid Nabawi, dan beliau diangkat resmi oleh kerajaan dari Kementerian Agama Saudi Arabia sebagai imam dan khatib Masjid Quba sampai hari. Syekh Sulaiman ini, beliau mengakui perjuangan dan keberanian serta senioritasnya Ustaz Yazid di dalam mendakwahkan tauhid. Nah, bagaimana kalau beliau duduk di Indonesia dan mengetahui bagaimana Syekh pernah dibakar rumahnya, bagaimana kalau beliau membaca caci makian di kolom komentar YouTube dan sebagainya untuk beliau. Kata beliau, waqad iltaqaitu bihi qadiman, aku udah pernah bertemu langsung dengan beliau sudah lama sekali. Wa alfaitu afifan muta'affifan, aku menilai beliau seorang yang sangat menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Harisun ala salafiyah, beliau sangat semangat dalam mendakwahkan dakwah salafiyah ini. Wa qad sa'alani an jam'iyyatin turidu da'mahum hatartuhu minha. Dia pernah berdiskusi denganku terkait tentang suatu yayasan organisasi sosial. Saya tahu maksud beliau, namun beliau nggak sebutkan namanya. Ini yang dari Kuwait sepertinya, yang ingin memberikan dana untuk dakwah dia. Maka aku mentahdir yayasan atau organisasi sosial tersebut agar dia tidak mengambilnya. Maka beliau pun enggan mengambil bantuan dana dari organisasi tersebut. Saat itu kata beliau, rahimallahu rahmatan wasiyah wa ghafara lahu wa ja'alahu muna'aman fi qabrihi wa kutubihi wa ahli firdausil a'la. Beliau berdoa untuk beliau, kemudian beliau mengatakan semoga Allah membesarkan pahala keluarga dan salafin semuanya di Indonesia dan seluruh permukaan bumi. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana sangat terkesan dengan beliau, padahal ana belum pernah nyantri sama beliau. Dan ana tidak pernah bertemu secara fisik kecuali sekali dengan beliau pada musim haji di dalam kemah beliau, disambut sampai diantar keluar. Sampai-sampai ada teman yang berpangkat kolonel dan dekat dengan beliau mengatakan jarang ana melihat beliau mau mengantar sampai keluar. Dia sangat terkesan dengan beliau. Setelah itu hanya penelponan. Dalam hati ana tadi ketika sholat, kalau ana tidak pernah nyantri dan bertemu hanya sekali, setelah itu hanyalah penelponan, bisa sedih seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pernah nyantri sama beliau dan duduk lama dengan beliau dan pernah menjadi orang dekat? Ya, ini ana sebutkan tanggal 28 Januari tahun 2020 beliau WA ana. Di saat itu ana sedang membutuhkan dan sangat berharap ada seorang syekh atau ustadz yang nelfon ana memberikan semangat, memotivasi. Di saat ana sedang dipersekusi, mendapatkan ancaman dan kajian dibubarkan di sana dan di sini. Nah, beliau WA, saya bacakan ya. Ini tanggal 28 Januari 2020. Ini awal mula beliau WA ana. Komunikasi pertama dengan WA. Assalamualaikum Ustadz Farhan, bagaimana kabarnya? Sebenarnya yang terjadi di masjid ente apa inti masalahnya? Masjid itu punya jamaah ente atau punya mereka? Ana jawab karena nggak tersimpan nomor beliau. Waalaikumsalam, afwan, dengan siapa ini? Lihat jawaban orang yang tawadhu, yang tidak memuliakan dirinya. Apa jawabannya? Yazid Jawas Bogor. Kalau orang yang ingin diustadkan, saya Ustadz Al-Fadhil Yazid Jawas. Beliau mengatakan Yazid Jawas Bogor. Kemudian, anak pun minta maaf. Kemudian beliau telepon 1 jam lebih. Beliau memotivasi, memberikan semangat, wallahi menetes air mata. Tidak ada satupun ustadz yang menelpon ana saat itu dan WA langsung secara japri memotivasi di saat itu. Ana benar-benar membutuhkan motivasi yang seperti ini kecuali beliau. Bahkan sebagian yang lain justru mengkritik dan nyinyir. Bahkan ada yang memberikan pesan melalui muridnya, sampaikan kepada Farhan.
Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah karena dakwah begini. Maka ya rubah gaya dakwah. Kita menerima itu, tapi dalam kondisi yang terpuruk terkadang kita agak berat menerima kata-kata seperti itu. Mungkin kita kurang ikhlas ya kan. Kalau Nabi digituin mungkin berat. Ini ada ustaz malah yang ngomong gitu. Makanya kalau turun gunung itu banyak bertanya kepada yang lebih senior terlebih dahulu. Ada yang seperti itu, dan sampai ke anak bahasa-bahasa seperti itu. Cuma ustadz yang dianggap keras ini yang ana lihat paling lembut hatinya dan paling perhatian kepada ustadz-ustadz muda. Banyak orang menganggap beliau keras, ya. Tapi ana belum melihat ada orang yang perhatian seperti beliau. Beliau telepon lebih dari 1 jam. Setelah beliau telepon, beliau WA lagi setelah itu. Apa WA-nya? Antum lihat. Antum simak. Setiap kejadian yang menimpa kita dan dakwah yang ini pasti ada hikmahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu mansur walau mumtahan. Kebenaran itu pasti menang meskipun setelah mendapatkan banyak ujian. Yang hak pasti diuji dan pasti menang. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita ikhlas, jujur atau tidak di dalam berdakwah di jalannya. Kita wajib berhusnudzon kepada Allah dan sabar atas ujian ini. Dakwah di Aceh pasti berkembang. Kita wajib sabar, sabar dan sabar. Sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama. Minimal 4 jam. Beliau nggak mengatakan baca kitab-kitab saya. Dan kalau beliau berkata demikian, itu tepat. Kan memang kitab-kitab beliau sangat bermanfaat. Tidak sama sekali. Beliau mengatakan, sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama minimal 4 jam. Kita baca dalam sehari, dalam hati anak. Wah, ini berat. Tapi nggak apa lah, sami'na wa ta'na dulu, walaupun kita pemalas, bukan orang yang rajin. Sibukkan, kata beliau, baca. Ya, di sini ini baru beliau, karena sedang membahas tentang ini, beliau meskipun baca buku ana menuntut ilmu dan jalan menuju surga. Kita wajib semangat dalam belajar dan dalam berdakwah di jalan Allah. Jangan lemah ente, jangan putus asa ente. Doa dan zikir terus. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Allah bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah, ya. Kemudian juga ketika kejadian alamiah, anak WA beliau malah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Hari Ahad, waktu itu berjanjian untuk berjumpa. Hari Ahad nanti ente datang aja dengan utusan ente ke kajian di Masjid Ijo Cilangkap. Nanti setelah kajian kita ngobrol di ruangan khusus di masjid. Nah, dalam hati anak, orang kecil seperti anak ini mau beliau khususkan waktunya. Dengan umur beliau yang begitu tua, kesibukan yang luar biasa, dan fisik, kondisi kesehatan yang kurang sempurna. Dan anak bilang, Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Anak nggak punya utusan Ustaz. Anak bilang, ya anak akan atur insyaAllah. Soalnya ada waktu kajian duha waktu. Kemudian kata beliau, kalau ente mau ketemu anak, mestinya. Dan seterusnya ya. Beliau sebutkan beberapa tempat untuk bertemu. Dan waktu itu ketika beliau memberikan nasihat itu, ana merasa seperti dapat angin segar dan suntikan vitamin yang luar biasa. Nah, suntikan vitamin yang luar biasa. Dan nasihat yang seperti ini di waktu yang seperti itu luar biasa pengaruhnya jemaah. Itu luar biasa pengaruhnya. Nah, maka apa yang telah kita baca tentang beliau di atas tadi mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua jemaah. Terlebih lagi seperti beliau tadi ya, haji. Sampai ini menggetarkan hati ulama di Madinah. Ini gambar, bukan gambar beliau ya, tapi bagaimana beliau di padang Arafah ya, dalam keadaan memasang impusnya ya. Di padang Arafah 2 impulsnya. Nah ya, kemudian di Muzdalifah, padahal Muzdalifah kalau sakit kan bisa orang meninggalkannya, ada uzur ya, cuma lewat ya kan, kecuali Arafah mau nggak mau tetap bertahan lama. Tetap beliau wukuf di Muzdalifah, beratapkan langit, panas 50 derajat Celcius, seperti orang yang masih sehat dalam keadaan membawa impuls ke Muzdalifah. Padahal kalau kita malas, bisa aja lewat, cuma sekedar lewat. Ada udzur syar'i, sakit. Beliau tetap iktikaf di padang pasir Muzdalifah, beratapkan langit dengan cuaca 50 derajat Celcius. Makanya Nabi bilang tadi, lembaran-lembaran kebaikan yang disebutkan oleh Syekh Profesor Abdul Karim Ruhaili tadi, ini pantas untuk kita baca. Ya. Dan ini bukan ghulu dan lebay terhadap beliau.
Kata Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu fadli hadhil fadli illa rabb. Tidak ada yang mengakui kemuliaan orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia dan berjiwa besar. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustadz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustadz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustadz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustadz, antum ustadz datangi itu Ustadz Yazid, beliau udah sakit parah sekarang. Dan sampai beliau meninggal, antum belum sempat minta maaf. Antum akan menyesal nanti. Beberapa ustadz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustadznya? Allah yashfi. Semoga Allah menyembuhkan beliau, jangan sekarang lah. Sekarang beliau udah wafat, belum sempat minta maaf. Bukan ahli bidah. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang awam, ana yakin 1000% beliau akan memaafkan. Karena kita tahu beliau. Kecuali orang yang mencela beliau dengan ilmu, apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau, belajar di tangannya tahun 90-an, kemudian berangkat ke negeri ulama, kemudian pulang masih mampir ke rumahnya, bermalam di rumahnya, diberikan makan sehari 3 kali di rumahnya sekian hari, justru membuat pernyataan, saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawas dan saya berlepas diri dari kesesatannya. Dinasihati oleh sebagian ustaz beberapa waktu yang lalu. Itu saya Yazid hampir meninggal. Antum datangi beliau sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah, Allah yashfi. Beliau sekarang udah wafat, ya, dan anak terakhir kali mengetahui Ustaz Yazid belum memaafkan orang ini. Dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini. Orang masih bisa membuka itu. Pernyataan sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya itu masih tersebar hari ini, masih tersimpan di Google. Sebagian yang menandatangani yang udah minta maaf dan sudah dimaafkan. Tapi ada yang belum minta maaf sampai beliau wafat. Makanya jaga lisan kita, teman. Tidak di dunia ini. Jaga lisan kita. Jaga tangan antum di dalam menulis di kolom-kolom komentar. Jangan sampai menjadi dosa jariah. Karena ada dosa dengan anak Adam itu tidak akan terhapuskan. Dan kita bahaya, dalam bahaya meskipun seorang nabi yang melakukannya. Kayak Nabi saja pernah berdiri di depan para sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi atau aku cambuk dan dia tidak bersalah? Tolong balaskan hari ini sebelum datangnya hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi qisas dengan dirham dan dinar. Berdirilah seorang sahabat. Wahai Rasulullah, aku dulu pernah engkau cambuk dan aku tidak bersalah. Di mana aku mencambukmu, kata Nabi? Di perut, wahai Rasulullah. Nabi pun langsung membuka perutnya dan bersiap-siap untuk dicambuk oleh sahabatnya ini. Maka datanglah sahabat tersebut begitu dekat dengan Nabi, dia langsung memeluk dan mencium perutnya Nabi. Hanya ini yang ingin aku balas kepadamu. Kata para ulama, seorang Nabi saja takut menghadap kepada Allah dengan membawa dosa zalim kepada anak. Apalagi mengatakan Ustaz Yazid sesat menyesatkan dan kami berlepas diri dari kesesatannya setelah dididik sekian tahun di tahun 90-an. Dan pulang dari negeri ulama, nginap di rumahnya sekian hari, diberi makan-makan, disediakan minum, disediakan tempat tidur. Tapi gak berani minta maaf. Bahayanya sifat sombong, bahayanya sifat egois. Gengsi itu terkadang menjadi pintu menuju neraka bagi sebagian orang meskipun dia cerdas dan menghafal ribuan hadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita dengan beliau di dalam syurganya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan mereka masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau. Maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.